Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edulisa Pelita Priyatna dari Prodi Teknik Geofisika Angkatan 2023 dengan NIM 101123027. Saya lahir di Jakarta tanggal 7 Maret 2005 dan sekarang umur saya 19 tahun. Hobi saya itu bernyanyi. Namun, dari semua itu saya memiliki kelebihan dan kekurangan dalam diri saya. Kelebihan yang saya miliki yaitu saya merupakan pribadi yang disiplin terhadap waktu. Saya juga anti kepada yang namanya terlambat. Dan juga jika saya sudah fokus ke suatu hal, pasti saya itu tidak akan bisa diganggu karena saya akan fokus ke hal tersebut. Kecuali saya selesaikan dulu, baru saya bisa ke hal yang lainnya. Namun di kelebihan itu juga saya memiliki kekurangan dalam diri saya, yakni saya ini harus diajari secara face to face atau bisa juga disebut private ya. Karena kalau saya belajar bareng-bareng pun, saya pasti akan bertanya ke salah satu teman saya yang menurut saya bisa menjelaskan ke saya lagi. Lalu alasan saya ingin menjadi asisten praktikum ini karena saya ini suka menjelaskan suatu hal ke orang lain dan saya juga suka mengajar. Dulu saya juga suka ngajarin anak-anak SD, TK untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Lalu saya juga ingin membantu orang tua saya untuk meringankan biaya kuliah yang ada. Nah, setelah itu target yang akan saya capai setelah 1 bulan menjadi asisten praktikum, yakni saya ini bisa mendapatkan pengalaman menyenangkan karena sesuai dengan minat saya ini, yang tadi aku bilang, aku suka ngajar dan juga bisa mengatur waktu secara lebih teratur lagi, serta saya juga bisa dapat relasi dari adik-adik yang saya ajarkan, terus juga dapat relasi dari kakak-kakak asprak yang lainnya maupun teman seangkatan asisten praktikum saya. Nah, untuk modul kali ini aku akan mengambil materi tentang momen inersia benda. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa sih momen inersia itu? Nah, menurut jurnal yang saya baca dan ditulis oleh Rustan dan kawan-kawannya, momen inersia adalah sifat fisik yang menunjukkan sejauh mana suatu benda cenderung mempertahankan kecepatan rotasinya. Hal tersebut setara dengan peran massa dalam gerakan translasi yang mengukur kecenderungan benda untuk mempertahankan kecepatan linearnya saat bergerak. Lalu, di sini kita juga menggunakan beberapa benda tegar atau yang biasa kita kenal dengan benda padat yang akan mempertahankan bentuknya ketika dikenai gaya eksternal. Dan besaran vektor yang menyebabkan benda tegar berotasi atau berputar sekitar pada porosnya disebut dengan momen gaya atau torsi yang dilambangkan dengan huruf T. Kira-kira apa sih tujuan modul ini dipelajari? Tujuan modul ini kita pelajari yakni untuk memahami konsep momen inersia benda serta untuk menghitung momen inersia dari benda yang akan kita gunakan nanti. Yuk kita ke daftar alat yang akan kita gunakan. Nah, untuk daftar alat yang akan kita gunakan adalah pertama ada alat momen inersia 1 buah, lalu ada bola pejal, silinder pejal, lalu silinder berongga, piringan 213, piringan 174, dan kerucut pejal masing-masing 1 buah. Lalu di situ ada jangka sorong atau penggaris. Kalau misalnya nggak ada jangka sorong, kita bisa menggunakan penggaris 1 buah juga. Lalu ada neraca 1 buah, gerbang cahaya atau photogate 1 buah, dan pecacah waktu atau timer counter AT01. Nah, untuk prosedur percobaannya, silakan disimak secara baik-baik ya. Jadi yang pertama, semua benda yang tadi sudah kita tentukan dan sudah kita sebutkan, benda ini kita siapin satu-satu, lalu kita hitung momen inersianya dengan cara ditimbang dan hasil timbangannya itu dicatat pada tabel yang sudah disediakan. Lalu, tinggi dan diameter dari masing-masing benda itu diukur dan hasil pengukurannya dicatat pada tabel yang sudah disediakan juga. Lalu ada bola pejal pada alat momen inersia itu dipasang. Dan gerbang cahaya dihubungkan dengan alat pencacah waktu AT01. Nah, alat pencacah waktu ini dihubungkan dengan tekanan 220 volt AC, kemudian dinyalakan. Lalu, fungsi cycle pada alat dipilih dengan menekan tombol function, tombol CH ditekan lalu over.
sebanyak 10 kali untuk membatasi 10 getaran yang akan teramati. Jadi nanti di alat itu kita milih fungsi cycle pada alat itu dipilih dengan cara kita nanti di situ tuh ada tombol function, lalu tombol CH-nya itu ditekan, lalu over sebanyak 10 kali untuk membatasi 10 getaran yang akan kita amati, guys. Nah, bola sebesar 180 derajat tersebut disimpangkan, kemudian dilepas sehingga dia berisolasi atau berputar. Waktu 10 getaran yang akan ditunjukkan alat pencacah waktu itu dicatat pada tabel yang udah disediakan. Jadi nanti di alat itu ada di layarnya tuh akan ada hasilnya dalam waktu 10 getaran itu, lalu nilai di layar itu kita catat pada tabel yang udah disediain. Lalu tombol function ditekan 1 kali, itu gunanya untuk mereset atau mengenolkan nilai yang ada di layar nih. Nah, habis itu kita ulangi langkah tadi, langkah yang bola disimpangkan sehingga dia berisolasi, lalu kita tombol function untuk ngulangin lagi, untuk mereset lagi, kita ulangin sebanyak 10 kali. Sesuai sama data yang akan kita catat. Lalu hasilnya dicatat pada tabel yang udah disediain. Lalu waktu 10 getaran rata-rata dihitung, kemudian periode getarannya juga dihitung, dan hasilnya juga dicatat pada tabel. Lalu bola pejal tersebut diganti dengan benda sesuai urutan pada tabel yang tadi kita udah sebutin, kan banyak tuh benda padatnya. Nah, lalu langkah dari yang tadi bola 180 derajat disimpangkan lalu diulang 10 kali, itu dilakukan sampai dengan waktu 10 getaran di rata-ratanya dihitung, lalu kemudian periode getaran juga dihitung, lalu hasilnya dicatat dan dicatat pada tabel yang telah disediakan. Nah, lalu untuk data-data yang diambil untuk kita tulis di laporan, yang pertama itu ada data untuk pengukuran dimensi benda seperti massa dengan satuan kilogram, lalu ada diameter luar dan diameter dalam satuannya meter pada masing-masing benda tersebut. Lalu yang kedua ada data untuk simpangan alat momen inersia untuk setiap penambahan bebannya. Jadi di dalamnya tuh terdapat massa beban, lalu simpangan, terus repetisi pengukuran, serta rata-rata. Untuk persamaan rata-ratanya itu kita pakai theta 1, theta 2, theta 3 dibagi 3. Lalu yang ketiga ada data untuk waktu 10 getaran alat momen inersia. Nah, lalu nanti waktunya tuh ada 3. Nah, untuk waktunya nanti waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga dirata-ratain menggunakan persamaan T1 ditambah T2 ditambah T3 per 3. Serta di situ dengan nilai periode juga kita hitung dengan persamaan T0 sama dengan rata-rata per 10 waktu getarannya. Lalu data yang keempat itu ada perhitungan gaya, torsi, dan simpangan untuk setiap penambahan beban. Di dalamnya itu ada massa dengan satuan kilogram, lalu ada gaya dengan satuan Newton. Dengan gaya kita menggunakan persamaan F sama dengan M dikali G, massa dikali gravitasi. Nah, lalu torsi dengan persamaan F dikali R dengan satuannya nanometer, serta radian dengan persamaan pi per 180 dikali theta yang udah ditentukan tadi. Lalu yang kelima itu ada data membuat grafik. Grafik itu yang kita peroleh dari plot data 1 terhadap theta yang tadi kita cari, terus diubah ke rad, yang kemudian dilakukan regressi linier. Nanti di situ akan ditemukan gradiennya. Oleh karena itu, kita tuh dapat nilai momen inersianya nih. Nah, apa sih untuk dapat momen inersianya itu? Kita menggunakan persamaan LO sama dengan K per 4 pi kuadrat dikali TO kuadrat. Itu dia persamaannya. Bisa aku tulis lagi di sini. Lalu ada data untuk waktu 10 getaran untuk setiap benda dengan dihitung juga rata-ratanya dan periodenya menggunakan rumus yang sama yang sudah tadi aku jelaskan juga. Lalu yang terakhir, kita dapat nih seluruh nilai momen inersianya pada tiap benda. Untuk L teorinya tiap benda itu berbeda, tapi kita juga di sini mencari L teori yang dimana L teori untuk bola pejal ini menggunakan persamaan 2N
R kuadrat per 5. Kalau untuk L teori silinder ini kita menggunakan M per 2 dalam kurung R kuadrat 1 lalu ditambah R kuadrat 2. Lalu abis itu ada L teori silinder pejal menggunakan persamaan M R kuadrat per 2. Lalu ada L teori untuk kerucut pejal, itu kita pakai 3 MR kuadrat per 10. Lalu untuk nilai L-nya menggunakan persamaan T kuadrat per T0 kuadrat minus 1 dibagi sama LO yang udah tadi kita tentukan. Serta kita bisa nih dapat nilai KSR-nya dengan persamaan L teori min 1 per L teori dikali 100 gitu. Jadi itu untuk data-data yang bakal kita dapat dalam percobaan kali ini. Nah, sekian penjelasan modul tentang momen inersia suatu benda yang aku telah pelajari, dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.